sudah naik, itu lumayan. Turun. Hampir 15-20 meter ya. Iya. Jadi ini sekarang kita berada di Lokasi sumurnya yang kita gali. Kita temukan gali itu. Bersama warga. Inilah keadaannya di sini. Iya. Jadi Bu Pandi bisa cerita waktu kita menemukan ini, kalau tidak salah ini memang tertimbun ya? Iya. Kondisi awalnya begitu? Gimana bisa cerita? Awal sumur ini dulunya memang tempatnya ada sumur tapi bersegi 4 dulunya di sini pakai bambu untuk dindingnya itu. Lama kan hujan deras, terus ada longsor, jadi tertimbunlah. Jadi sumur ini terbengkalai tidak digunakan karena sudah tertimbun. Yang di sebelah yang digunakan sama warga semuanya lah, yang ini tidak dipakai gitu. Akhirnya kita tadi yang cerita dramatis tadi ya Bu Budaya, jadi akhirnya kita memastikan warga meyakinkan bahwa di sini ada air. Iya. Segala upaya dilakukan tadi, Astungkare. Betul. Kurang lebih 5 meter sudah ketemu air. Udah. 3 meter aja udah. 3 meter sudah keluar airnya. Udah. Dari Diperdalam 5 meter. Ini dibuat 2. Sengaja kami buatkan 2 berdasarkan saran dari teknisi kami. Kemudian ini ada lubang di dalamnya di antara sumur 1 sumur 2 biar lebih besar lah. Oh, nyambung connecting ini berarti. Gitu. Untuk bisa mengalirkan air sini. Ya. Jadi sebetulnya ini debit airnya sangat besar ini, sangat besar. Lumayan besar. Dan ini yang tadi air ini ditarik menggunakan pompa, kita alirkan ke atas dan ditampung di atas ada penampungan. Iya. Dari penampungan itulah disebar, didistribusikan ke seluruh rumah 20 kakak rumah tadi yang sudah teraliri air. Bersih airnya luar biasa ini. Nah, kalau dari Bu Pandini mungkin mewakili warga, apa yang ingin disampaikan? Kan ini Astungkare ya, kita ada air, kemudian tentunya ini kan nantinya memang kita akan serahkan kepada warga kan, Bu, ya? Semua punya tanggung jawab ya. Nah, apa yang ingin disampaikan Bu Pandini? Kalau saya mau menyampaikan setelah ada air ini mudah-mudahan mencukupi sampai turun-temurun dan bisa dirawat, dijaga oleh warga kami juga di sini, dan memelihara pipa-pipanya juga bisa diperhatikan agar tidak kalau nanti ada rusak kita tidak tahu. Di sana kita kan juga memerlukan uang dan itu tidak gampang. Makanya kita mengkoreksi warga-warga untuk membantu melihat keadaan air, mengecek pipa dan juga turun melihat keadaan air di bawah. Mereka kami kelompokkanlah untuk pengecekannya. Strukturnya, jadi pengurus airnya siapa, tim gerak cepat kita juga sudah tunjuk gitu. Nanti tim yang akan mengevaluasi kapan saatnya untuk mengecek bagaimana kerusakan juga terkait dengan keadaan air gitu. Ada kontrolnya, ada jadwalnya. Sudah kita buatkan. Itu melibatkan seluruh warga. Iya. Terlibat semua. Iya. Karena air ini sangatlah sulit ya, kalau tidak dibantu oleh lembaganya Bu Budo, mungkin ini belum ada. Karena itu kami harap sama warga agar bisa membantu saya juga untuk memelihara pipa-pipanya dan juga untuk masalah airnya ke depannya ini. Agar bisa mencukupi untuk anak turunan kita nanti. Jadi harus dirawat, dijaga. Karena perjuangannya nggak mudah. Iya. Berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin ya. Iya. Dulu akhirnya salah satu permasalahan di desa ini yang sangat vital bisa terpecahkan. Iya. Ketersediaan air bersih dan sanitasi air yang untuk memenuhi kebutuhan. Ya karena ini mimpi dari dulu agar bisa meringankan beban kami di sinilah. Bagaimana caranya, dari mana kami bisa dapat bantuan itu. Yang pasti punya tanggung jawab Ibu ya, kayak sama warga Bu. Astungkare. Ibu kalau dengan mungkin ada tempat lain yang kondisinya mirip-mirip lah dengan seperti apa yang ingin Ibu sampaikan lah untuk mungkin
Yang saya mau sampaikan kepada warga lain yang mungkin keadaannya sama seperti saya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa mendapatkan jalan keluar, atau mungkin bisa secara langsung datang sama Bu Buddha untuk berkonsultasi bagaimana caranya. Dan mudah-mudahan juga Ibu Buddha bisa membantu warga lain, karena warga saya di sebelah juga sama. Baik. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada lembaga yang bergabung bersama Bu Buddha yang telah membantu kami di sini, para warga yang memang dulunya sangat kurangan air karena jarak airnya jauh dari rumah, tapi sekarang Astungkara sudah bisa dinaikkan dan dialirkan ke rumah-rumah. Ya. Semua Bu Pandi. Nah, Bu Buddha, jadi ke depan apa mungkin harapan dari kawan-kawan WCC ya kepada warga, terutama ini yang mereka yang sudah bisa dalam pengertian terbantu, sudah kita fasilitasi adanya apa Bu Buddha yang sampaikan? Ibu-ibu di sini kan kadang-kadang diganggu terus sama LBH Bali WCC karena perjuangannya beliau kan juga kami berharap menjadi inspirasi lah bagi daerah lain. Maka itu sering sekali juga pertanyaannya kenapa saya sudah dapat air lagi-lagi ngomong ke sana ke sini gitu. Saya bilang adalah jika kemudian dengan kami memang begitu, dari kalian berdaya, orang lain juga harus terpapar begitu. Betul. Jadi tidak berharap Bu Pandi tidak bosan. Tidak untuk diri sendiri lah ya. Ya, sekarang untuk saatnya bercerita, sudah harus bisa berbagi. Berbagi gitu. Supaya lebih banyak lagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan air dengan kondisi apapun, pasti ada jalan. Iya. Walaupun memang harus kerja keras, banyak upaya. Iya. Dan ini buktinya gitu ya. Ini buktinya bertahun-tahun saya berharap ada impian dan sekarang sudah Terwujud. tercapai. Bu Buddha ada pemikiran untuk berkelanjutan di tempat lain atau ada pengembangan lain mungkin dalam waktu-waktu? Kami mungkin berharap ke depan, sih sebenarnya begitu melakukan FGD memang mengundang kepala desa seluruh kecamatan Kintamani maupun kecamatan Susut. Banyak sih para perbekal kemudian ingin meninjau lokasi ini gitu. Dan bagaimana juga strategi saudara di sini bersama timnya LBH Bali WCC, bagaimana cara naiknya, bagaimana mekanisme penggalian, bagaimana kemudian memetakan titik-titik air gitu. Jadi kami berharap sih beliau enggak apa-apa. Kami juga sudah bilang sama warga di sini jangan pelit untuk ilmunya, silahkan berbagi, anggaplah ini sebagai pilot project kita bersama begitu. Karena daerah lain sebenarnya kan juga dari medan geografisnya sama sebenarnya seperti di sini itu. Jadi yang penting ada, kalau kemudian kita bantu dan dukung, masyarakat juga bersemangat begitu sih sebenarnya. Betul. Ya, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya. Kemudian memang tidak bisa sendiri memang ya Bu ya. Iya, kita memang harus ada stakeholder lain, warganya dan pemangku pemerintah juga bekerja sama dengan LBH atau NGO lainnya juga. Ya memang harus bergandengan tangan. Dan lagi-lagi tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Membantu kehidupan mereka, sendi-sendi pokok. Iya. Ya, akhirnya karena bisa dari air semua juga akan sumber kehidupan dari air terdampak begitu. Akhirnya kesehatan ekonominya juga bagus, akhirnya pendidikan bisa juga dari sana. Belajar dari pendidikan, gitu. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bu Panji untuk warga semua dan dijaga, dirawat. Kemudian ya itu tadi, tidak boleh lelah untuk apabila ada yang ingin belajar, silakan berbagi Bu Pandi dan kawan-kawan ini memberikan motivasi kepada yang lain supaya kebaikan-kebaikan ini bisa menyebar. Gitu. Matur semua Bu Panji, salam kami untuk seluruh warga. Bu Buddha juga matur semua. Terima kasih Bu Bunga Buddha, Direktur LBH Bali Women Center, Crisis Center Bali. Mudah-mudahan selalu sehat, bisa selalu mendampingi ini perempuan-perempuan Bali ini yang memang harus selain melek hukum juga mungkin tadi ya harus melek ekonomi. Iya. Supaya bisa komunitas kecil kan dari keluarga ya Bu. Kita harus sepakat itu yang harus kita bangun karena dari situlah anak-anak
yang sehat, anak-anak Sehat. yang Ya, penerus lahir ini bisa meneruskan untuk ke depan. Sekali lagi Matur Sukma, Siap. jangan lelah untuk berbuat baik, selamat Yeay. berjuang juga Sukses untuk sampai kehidupan untuk berjumpa. warga di sini. Baik saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location. Saya didampingi oleh Bu Buda dari LBH Bali Women Crisis Crisis Center. Kemudian kami mengunjungi desa Konyel, Konyel, nah, desa Konyel, Banjar Konyel, Desa Kedisan Kintamani, Bangli. Kintamani Bangli. Kita melihat bahwa ada bukti nyata bahwa segala daya upaya dilakukan, tidak menyerah. Akhirnya sebuah impian dari warga di sini yang berpuluh-puluh tahun untuk menambahkan air bersih, sanitasi, air yang luar biasa untuk sendi-sendi kehidupan, kebaik kebutuhan rumah tangga, mandi dan cuci, sampai dengan pertanian dan perkebunan, karena ini mata pencarian dari warga sini itu bisa terpenuhi dan ada. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda sedikit banyaknya. Jangan lelah kita berbuat baik dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Dari Konyel Kedisan Kintamani, saya Bambang Kalitus mengakhiri program Sapa Redaksi untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan hal-hal dan peristiwa-peristiwa atau informasi-informasi yang tidak kalah menariknya yang harus kami sampaikan kepada Anda, dan kami akan menyapa para narasumber untuk Anda. Terima kasih, matur sukma, salam sehat selalu. Ayu.